Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahbabi, mengembalikan keharmonisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah begitu banyak melakukan maksiat dan dosa. Dan sudah begitu banyak kewajiban yang kita tinggalkan belum kita qadha. Bagaimana cara mengembalikan keharmonisan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengembalikan itu semua dengan diawali dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu adalah arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian orang mengatakan, "Ustadz, saya ingin bertobat. Saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi pertanyaan, "Ustadz, dosa saya begitu banyak. Kejelekan saya begitu besar. Begitu banyak dosa maksiat yang saya lakukan. Apakah mungkin di saat saya bertobat kembali kepada Allah, apakah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Innallaha yuhibbut tawabin. Allah menjawab di dalam Al-Quran, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak usah memikirkan tentang dosa, kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bagaimana gembiranya, cintanya Allah kepada kita yang bertobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Nabi, ada seorang yang melakukan perjalanan, seorang musafir, dia mengendarai ontaknya dan semua bekalnya termasuk makanannya diletakkan di onta tersebut. Lalu dia istirahat sejenak di bawah pohon. Di saat dia bangun dari tidurnya, ternyata ontaknya dengan bekal, makanan, uang semuanya hilang. Dicari di padang Sahara tersebut tidak ada. Sehingga dia sudah putus asa, dia sudah menangis. Di tengah-tengah dia menangis, ternyata di saat menyadari di depannya sudah ada ontaknya dengan semua makanannya, uang dan bekalnya. Maka begitu gembiranya orang ini, dan Nabi Muhammad SAW mensabdakan Allah lebih gembira lebih daripada orang tersebut yang mendapatkan kendaraannya, bekalnya, uangnya dengan orang-orang yang bertobat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai mengatakan Allah lebih menyukai, lebih mencintai kepada seorang hamba yang bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beribadah, melakukan kebaikan, amal soleh, tetapi dia meremehkan, merendahkan orang yang berbuat kejelekan. Oleh karenanya pada saat ini Al-Fakir mengajak kepada kita semuanya, mari kita rubah mindset kita, cara berpikir kita. Yang diantara kita saat ini tidak mau kembali kepada Allah karena merasa tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya sampai kita sendiri yang tidak mau menuju pintu tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita renungi ayat ini, saking gemesnya Allah Subhanahu wa taala, saking Allah pinginnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai nyatakan innallaha la yuhibbul qanitin. Allah enggak suka sama hamba-hamba yang berputus asa. Maka mari kita bangkit. Kita lupakan dosa kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Mari kita bina lagi keharmonisan, kedekatan dengan Allah, dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kita lakukan. Ada lagi terkadang orang mengatakan, "Ustadz, bagaimana? Saya sudah bertobat kepada Allah, tapi saya mengulangi lagi. Kemudian saya bertobat lagi, saya mengulangi lagi. Sehingga saya merasa malu. Saya takut bertobat, nanti saya mengulangi lagi." Sadari, wahai saudara-saudaraku, tidak ada lintasan yang seperti ini di hati kita, kecuali itu lintasan daripada syaitan. Yang menginginkan kita tidak bertobat, dibuat bagaimana kita merasa malu sehingga kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah dengarkan yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan, dan ini yang kita pegang, bukan lintasan-lintasan yang seperti itu. At-taibu minad danbi kamala danbala. Orang yang bertobat akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus menyadari dan berusaha bagaimana tobat itu diterima oleh Allah dengan kita menyesal atas apa yang kita lakukan dan kita berusaha untuk meninggalkannya dan bertekad tidak melakukan lagi, maka tobat kita akan diterima oleh Allah sebesar, sebanyak, setinggi apapun kemaksiatan, dosa, kejelekan yang kita lakukan,
akan diterima tobat kita oleh Allah selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah mendengarkan lintasan-lintasan yang tidak baik seperti itu, karena itu lintasan datangnya dari syaitan. Yang kita ikuti adalah syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu semoga tobat kita diterima oleh Allah dan kita diistiqomahkan dalam kebaikan tersebut sampai kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.